Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Felicita Syahriani dengan NIM 212511072. Jadi, hari ini saya akan melakukan video tutorial dari Minitab dan SPSS. Jadi, sebelum itu saya akan mengerjakan dari Minitab itu, yaitu soal dari Minitab itu ada 3, yaitu yang pertama soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 5. Itu menggunakan Minitab. Jadi yang pertama-tama untuk soal nomor 1 ini saya sudah mengisi datanya di Minitab. Jadi kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi untuk yang pertama itu kita pencet start, ini untuk mencari uji normalitas. Jadi kita pencet start, basic statistik. Setelah itu kita scroll sampai menemukan normality test. Nah, setelah itu, setelah muncul seperti ini, kita pilih variabel C1 terlebih dahulu. Nah, untuk yang ini dan yang ini kita biarkan saja, jangan diapa-apain. Kita langsung oke saja. Lalu di sini, nah, dapat terlihat grafik dari ceramah, yaitu p-value 0.928. Lalu untuk yang C2 diskusi sama kayak tadi, kita pencet start, basic statistik. Setelah itu kita scroll sampai menemukan normality test. Nah, untuk variabelnya kita pilih yang C2 atau diskusi. Kita langsung oke saja. Nah, di sini dapat terlihat grafik dari diskusi, yaitu p-value-nya 0.871. Lalu yang terakhir kita mencari blended learning. Jadi kita pencet start, lalu basic statistik. Setelah itu kita scroll sampai menemukan normality test. Nah, setelah muncul seperti ini lagi, kita pencet yang C3 atau blended learning. Kita langsung oke saja. Nah, di sini dapat dilihat kalau p-value-nya ini 0.588. Lalu selanjutnya kita mencari uji homogenitas. Jadi untuk uji homogenitas itu kita pencet start, lalu kita klik ANOVA. Setelah itu kita cari test for equal variance, yang ini kita pencet. Nah, untuk kotak yang ini kita pilih yang bawah ya, yang respond data are in a spread column for each vector level. Nah, setelah itu untuk kotak responses ini kita pilih semuanya ya, C1, C2, dan C3. Diklik 2 kali. Seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung oke saja. Nah, di sini dapat terlihat ya, kalau nih p-value-nya 0.964 dan ini ada grafiknya juga. Lalu selanjutnya kita mencari one way ANOVA. Kita pencet start, setelah itu ANOVA, lalu kita pilih one way. Nah, di kotak ini kita pilih yang kayak tadi, yang bawah, yang respond data are in a spread column for each vector level. Setelah itu, di kotak responsesnya ini kita pilih sama kayak tadi, kita pilih semuanya. Ceramah, diskusi, dan blended learning. Kita langsung oke saja. Nah, di sini dapat dilihat hasilnya. Kalau nih p-value-nya ini menunjukkan 0.00. Jadi berdasarkan hasil ANOVA diperoleh nilai p-value-nya 0.00 karena nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 atau P lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Lalu selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 saya sudah menyiapkan datanya. Jadi kita langsung masuk ke tutorialnya saja. Jadi untuk yang pertama kita mencari uji normalitas. Jadi untuk uji normalitasnya ini kita pertama pencet start. Setelah itu kita pilih basic statistik.
lalu kita scroll sampai menemukan normality test. Nah, di sini kita pilih yang C1 pupuk A. Kita langsung oke saja dan nah, di sini sudah muncul grafik dari pupuk A dan p-value-nya ini 0.621. Lalu selanjutnya kita mencari lagi yang selanjutnya. Kita pencet basic statistik lagi, lalu normality test. Setelah itu kita pilih yang pupuk B. Nah, ini kita biarkan saja lalu kita langsung oke saja. Nah, di sini dapat dilihat kalau grafik dari pupuk B itu seperti ini. Dan p-value-nya ini menunjukkan 0.621. Lalu selanjutnya kita mencari yang ketiga, yang pupuk C. Kita pertama pencet basic statistik lagi, terus kita pilih normality test. Setelah itu kita pilih yang C3 ini. Kita langsung oke saja. Nah, di sini dapat dilihat kalau p-value-nya ini 0.273. Lalu selanjutnya kita mencari uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitas itu sama yang kayak tadi, teman-teman. Kita pencet start. Lalu kita pilih ANOVA. Setelah itu kita cari test for equivalence yang ini. Nah, di sini kita pilih yang bawah ya, yang respon data in a spread column for each vector level. Nah, untuk kotak responsesnya ini kita pilih C1, C2, C3. Yang ini, dan yang ini. Nah, kita langsung oke saja. Nah, di sini dapat dilihat kalau p-value-nya ini 0.890 dan ini ada grafiknya juga. Lalu setelah itu kita mencari one way ANOVA. Jadi untuk one way ANOVA itu kita pencet start, lalu ANOVA. Setelah itu kita pilih one way. Nah, di sini kita pilih yang respon data in a spread column for each vector level. Lalu untuk kotak responsesnya ini kita pilih semuanya lagi, yang ini, dan yang ini. Nah, kita langsung oke saja. Nah, di sini dapat dilihat kalau grafiknya seperti ini. Dan p-value-nya ini 0.224. Jadi, berdasarkan hasil analisis ANOVA, diperoleh nilai p-value 0.224. Oleh karena itu, nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 atau P lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima. Lalu untuk soal nomor 5, di sini saya sudah mengisi datanya juga. Jadi untuk yang pertama-tama kita pencet start, lalu kita pilih ANOVA. Setelah itu kita cari general linear model yang ini. Setelah itu kita pilih fit general linear model. Nah, untuk kotak responsesnya ini kita pilih yang C1. Lalu habis itu untuk yang di kotak vectorsnya ini kita pilih C2 dan C3. Terus kita ke kotak model yang ini.
di sini kan kelihatan kan kalau ada dua metode dan motivasi. Ini kita blok, terus kita pencet yang ini, yang add. Nah, setelah muncul seperti ini berarti udah benar ya, kita langsung oke aja. Terus kita pergi ke Grabs. Nah, di sini kita pilih 4-in-1 yang ini. Nah, kenapa kita pilih 4-in-1? Agar bisa melihat uji normalitasnya sekaligus. Jadi kita langsung oke saja. Lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat ya hasil-hasilnya. Ini juga ada hasil-hasil dari grafik-grafiknya. Jadi selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya, itu soal menggunakan aplikasi SPSS. Jadi di SPSS ini ada 3 soal, yaitu yang pertama soal nomor 3, yang kedua soal nomor 4, lalu yang terakhir itu soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 3 ini saya sudah memasukkan datanya di tabel SPSS. Jadi sebelum kita mulai tutorialnya, pertama-tama kita pencet variabel view dulu, lalu kita ganti untuk nama cabangnya ini tuh di measure nominal, dan nama skor ini di measure scale. Lalu selanjutnya kita pergi ke data view. Nah, kita yang pertama tuh mencari uji normalitas. Lalu untuk mencari uji normalitas itu yang pertama itu kita pencet analyze. Setelah itu kita pilih deskriptif statistik. Lalu kita mencari ini explore. Nah, setelah itu kita ini di depend list ini kita masukkan skor. Lalu yang faktor list ini kita masukkan cabang. Nah, sebelumnya ini sudah saya masukkan, jadi tampilannya seperti ini. Lalu selanjutnya itu kita pencet pilih kotak plots di kanan yang ini. Nah, setelah itu kita centang normality plots with test yang ini. Nah, setelah itu kita pencet continue. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat uji normalitasnya. Kita lihat di Shapiro-Wilk-nya. Jadi, berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk pada tabel test of normality yang ini, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,967. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Lalu, selanjutnya kita mencari uji homogenitas. Nah, untuk mencari uji homogenitas ini, kita pencet analyze lagi. Setelah itu kita pilih compare means. Yang ini compare means and proportion. Setelah itu kita pilih one way ANOVA. Nah, setelah itu di tabel depend list ini kita masukin skor. Kita pertama pencet skor yang ini, baru kita masukkan. Baru yang faktor ini kita masukkan cabang, lalu dimasukin ke sini. Nah, setelah seperti ini, kita klik options di sebelah kanan, lalu kita centang homogeneity of variance test yang ini. Nah, setelah itu kita klik continue, baru OK. Nah, di sini untuk uji homogenitasnya ini sudah terlihat ya tabelnya. Jadi, berdasarkan hasil uji homogenitas diperoleh nilai signifikansi sebesar 1000. Maka dapat disimpulkan bahwa varians data bersifat homogen.
Nah, selanjutnya kita mencari one way ANOVA. Nah, untuk mencari one way ANOVA ini, kita yang pertama ini pencet analyze. Setelah itu kita pilih compare means and proportion yang ini, baru kita ke on way ANOVA. Kita klik yang ini. Nah, setelah seperti ini muncul, di depend list ini kita masukkan skor, lalu yang faktor ini kita masukin cabang. Nah, setelah itu kita pencet post hoc sebelah kanan yang ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita centang to K, lalu kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ketemu tabel dari ANOVA-nya. Jadi, berdasarkan hasil uji one way ANOVA diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,001, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, jadi kita langsung masuk ke soal berikutnya, itu soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini sudah saya masukkan tabelnya ke SPSS. Jadi, sebelum kita mulai tutorialnya, kita pencet variabel view dulu. Lalu di variabel view-nya ini kita harus ubah, untuk namanya ini kita ubah ke musik, lalu nama yang kedua ini kita ubah ke waktu. Lalu untuk measure-nya ini, yang pertama ini nominal itu di musik dan measure scale itu di waktu. Lalu selanjutnya kita masuk ke tutorialnya saja. Jadi tutorial yang pertama itu kita mencari uji normalitas. Nah, untuk mencari uji normalitas itu yang pertama kita pencet analyze. Setelah itu kita pilih deskriptif statistik yang ini. Setelah itu kita pencet explore. Nah, setelah muncul seperti ini, di depend list ini kita masukkan waktu. Nah, untuk faktor list ini kita masukkan ke musik. Ini sudah benar. Lalu kita klik tombol plots di kanan. Setelah itu kita centang normality plots with test yang ini. Ini sudah dicentangkan tadi. Terus kita langsung aja continue. Baru kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat dari uji normalitasnya pada nilai masing-masing di test of normality. Jadi, berdasarkan hasil uji normalitas, nilai masing-masing 0,421, 0,814, dan 0,814, maka dapat disimpulkan bahwa data pada setiap kelompok bersifat normal atau distribusi normal. Nah, selanjutnya kita mencari uji homogenitas. Nah, untuk mencari uji homogenitas itu yang pertama kita pencet analyze. Setelah itu kita pilih compare means. Yang ini compare means and proportion. Setelah itu kita pilih one way ANOVA yang ini. Nah, setelah itu kita masukkan depend list-nya ini waktu. Nah, setelah depend list ini dimasukkan ke waktu dan faktor ini dimasukkan ke musik, selanjutnya kita klik tombol options. Setelah itu kita pilih atau centang descriptive dan homogeneity of variance. Yang ini dicentang dan yang ini dicentang. Nah, setelah semuanya sudah, kita continue, baru kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul uji homogenitasnya. Jadi, berdasarkan hasil uji homogenitas dapat disimpulkan bahwa data memiliki varians yang homogen. Selanjutnya kita mencari one way ANOVA. Jadi, untuk one way ANOVA ini kita pencet analyze. Setelah itu kita pilih
compare means. Ini compare means and proportion. Setelah itu kita pencet one way ANOVA. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan depend listnya ini waktu dan faktor ini musik. Setelah itu kita klik options di kanan. Habis itu kita centang descriptive dan homogeneity of variance test. Nah, setelah sudah kita klik continue, habis itu kita ke post hoc yang ini. Habis itu kita centang 2K, ini udah dicentang ya. Terus kita klik continue, habis itu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ANOVA-nya. Jadi, berdasarkan hasil uji one way ANOVA, diperoleh nilai sebesar 0,145 atau P lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis musik terhadap waktu. Dengan demikian, H0 diterima. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal untuk nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini two-way ANOVA. Kalau yang soal nomor 3 sama 4 itu kan one-way ANOVA. Nah, kalau soal nomor 6 ini beda, dia pakai two-way ANOVA. Jadi, sebelum masuk ke tutorialnya itu, yang pertama itu kita harus lihat di variable view-nya. Nah, di variable view-nya ini, kita harus mengubah jadi di pupuk ini dimasukkan ke measure. Nya itu nominal, lalu penyiraman ini measure-nya ini scale, tinggi itu measure-nya scale. Lalu selanjutnya kita masuk saja ke tutorialnya. Jadi untuk tutorialnya itu yang pertama-tama itu kita pencet analyze. Setelah itu kita pilih general linear model yang ini. Nah, baru kita pilih univariate. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan tinggi ke kotak depend variable. Nih, kita pencet dulu yang tinggi, baru kita pencet panahnya ke kiri. Nah, depend variable sudah masuk ke tinggi. Lalu, yang kedua itu fixed factors. Nah, untuk fixed factors ini masukkan pupuk dan penyiraman. Jadi kita pencet pupuk, kita masukkan ke sini dan penyiraman juga. Nah, setelah seperti ini, kita klik tombol option sebelah kanan. Lalu kita pilih atau centang descriptive statistik. Nih, yang ini. Nah, setelah itu kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik plots lagi. Habis itu kita untuk vektor pupuk penyiraman ini di blok. Untuk pupuk ini, sebelum di blok ini kita masukkan dulu pupuknya ini ke horizontal axis. Lalu untuk penyiraman ini kita masukkan ke spread lines. Nah, setelah itu kita klik add. Nah, muncul deh pupuk bintang penyiraman. Nah, setelah seperti ini berarti sudah benar. Nah, habis itu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita cari table outputnya muncul kan ini. Kita lihat table test of between subjects effect. Test of between subject. Nah, seperti ini. Sudah masuk two-way ANOVA-nya.